Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Triana dengan NIM 12370300024 dari jurusan Fisika. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengenalan citra objek menggunakan metode deep learning. Jadi simulasi ini bertujuan untuk mengenali objek-objek seperti yang saya gunakan, yaitu tas, buku, dan botonilum yang menggunakan teknologi deep learning, khususnya metode CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi deep learning ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses data. Jadi pada CNN ini bekerja dengan menganalisis fitur-fitur penting dari gambar seperti tepi, pola, dan bentuk, lalu mempelajari gambar tersebut untuk mengenali berbagai objek. Nah, untuk lebih jelasnya itu kita melalui 3 tahapan. Yang pertama kita mengambil dataset, kemudian pelatihan mode, dan pengujian real time. Oke. Baik, di sini saya akan membuat simulasi. Yang pertama yaitu untuk membuat dataset terlebih dahulu. Setelah membuat dataset, maka kita akan melatih kode CNN. Nah, karena itu untuk membuat datasetnya secara otomatis menggunakan kamera webcam dan menyimpannya berdasarkan nama objeknya, kita akan mengenali 3 buah gambar yang akan saya gunakan, yaitu tas, buku, kemudian botol minum. Jadi dataset ini masing-masing akan dikumpulkan secara langsung melalui kamera menggunakan kode Python yang akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya untuk kode Python-nya di sini yang pertama kita akan mengimport 3 library utama, yaitu import CP2. CP2 ini auto open CP untuk menangani kamera dan pemrosesan gambar. Kemudian import OS di sini untuk membuat dan mengelola folder. Kemudian untuk import time di sini untuk memberi jeda atau delay antar proses. Lalu kita akan membuat fungsi create directory di mana bertugas untuk memeriksa apakah folder untuk menyimpan gambar sudah tersedia atau belum. Jika belum ada, maka folder akan otomatis dibuat. Nah, kemudian di sini folder itu harus satu folder dengan kode Python-nya. Kemudian untuk kedua di sini kita menambahkan capture object image, di mana bagian utama dari proses pengambilan gambar. Di dalam fungsi ini, kamera akan mengambil gambar secara real time. Kemudian gambar ditampilkan di layar atau di laptop dengan jendela pengambilan gambar. Lalu setiap gambar ini akan disimpan ke dalam folder sesuai nama objeknya. Seperti misalkan tas, botol minum, dan juga buku. Jadi di sini tuh kita mengambil 100 gambar dengan jeda waktu 100 milisecond. Nah, kemudian di sini fungsi main dan logika programnya di sini. Untuk mainnya, inti dari program, kita membuka akses ke kamera dan menampilkan petunjuk kontrol pada layar. Jadi ketika kita menekan tombol T, maka akan mengambil gambar untuk tas. Kemudian ketika mengklik tombol K untuk buku, B untuk botol minum, lalu tekan Q untuk keluar. Nah, salah satu dari tombol yang ditekan akan memanggil fungsi capture object image untuk mengambil gambar sesuai dengan yang dipilihnya. Nah, untuk itu mari kita coba untuk merunningnya. Nah, kita coba running di sini, run modul. Jadi di sini sudah bisa menampilkan kamera. Yang pertama, saya akan mengambil dataset tas. Kita tekan tombol T. Nah, jika sudah selesai mengambil untuk tas, maka kita akan mengambil untuk B, yaitu botol minum. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil K untuk buku. Nah, jika sudah selesai, kita tekan Q.
Kita close, kemudian kita cek di foldernya. Di sini sudah ada folder dataset. Ini buku, botol minum, dan juga tas. Nah, setelah itu kita akan merunning kode pelatihannya. Nah, baik, di sini merupakan kode pelatihan. Saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Yang pertama, ini kita import library OS, yaitu untuk membaca struktur folder di dalam file di sistem. Kemudian NumPy di sini untuk operasi metrik, kemudian CV2 untuk membaca dan memproses gambar, kemudian Matplotlib di sini untuk membuat grafik akurasi loss. Kemudian di sini ada Sklearn model selection, import try and test split untuk membagi data dari data latihan dan uji. Kemudian di sini untuk membuat conversion metrik dari hasil prediksi, dan di sini untuk Seaborn SNS untuk membuat grafik conversion metrik lebih menarik. Nah, kemudian itu merupakan library keras model di atas data TensorFlow. Jadi kita ini menggunakan library TensorFlow. Ini settingannya. Di sini ada kode untuk membuat dataset gambar, memuat dataset gambar. Jadi memuat dari penyimpanan, kemudian memuat dataset dari folder dataset di sini. Kemudian konversi label kategori menjadi angka. Di sini untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian ini untuk one hot encoding untuk label, kemudian untuk membangun model CNN-nya, latihannya. Nah, di sini untuk simpan model terbaik selama training, untuk melatih model CNN. Ini untuk menampilkan grafik akurasi, ini untuk menampilkan grafik loss, dan ini untuk confusion metric. Nah, kita akan coba running. Nah, jadi di sini merupakan grafik akurasi. Jadi akurasi terhadap epoch. Nah, jadi grafik ini untuk menunjukkan performa model dalam mengenali gambar objek selama proses pelatihan atau akurasi dan validasi. Nah, jadi sumbu X ini menunjukkan jumlah epoch atau putaran pelatihan model. Kemudian sumbu Y ini menunjukkan tingkat akurasi model antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa akurasi pelatihan dan validasi meningkat seiring bertambahnya epoch. Nah, kemudian di sini kita screen. Nah, yang kedua ini merupakan grafik loss terhadap epoch, di mana loss ini menampilkan nilai loss selama pelatihan dari validasi val loss. Kemudian loss menunjukkan seberapa jauh prediksi model dari nilai yang sebenarnya. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa nilai loss turun drastis pada awal pelatihan lalu stabil mendekati 0, yang berarti model berhasil belajar dengan baik dan error makin kecil. Di sini mendekati 0. Kita simpan. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada confusion metric, di mana di sini kan terdapat 3 data uji. Yang pertama tas, kemudian buku, dan juga botol minum. Nah, di sini metrik ini tuh metrik yang menunjukkan hasil klasifikasi model terhadap data uji. Jadi baris menunjukkan label sebenarnya, kemudian kolom menunjukkan prediksi model. Kita coba perbesar. Nah,
Kemudian di sini angka diagonal ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa model cukup akurat karena sebagian besar prediksi jatuh pada diagonal utama, yang berarti model mengenali objek dengan baik. Nah, kemudian kita simpan. Kita close. Jadi kemudian kita akan coba melatihnya menggunakan kode real time-nya. Nah, di sini kita seperti biasa menambahkan import CP, import numpy, dan keras. Kemudian ini untuk membuat model yang telah dilatih tadi. Kemudian di sini dari kode latihan, ini yang objek yang kita gunakan itu botol minum, buku, dan tas. Nah, di sini tekan untuk keluar. Kemudian jika gagal membaca kamera, jadi ini merupakan codingan-codingan untuk mencoba real time-nya. Kita akan coba running. Nah, ini webcamnya sudah nyala. Di sini kita akan buka ini. Jadi di sini sudah terdeteksi bahwa ini adalah buku. Kemudian kalau kita ganti, ini adalah botol minum. Nah, mengapa di sini ketika hanya saya tulis botol minum? Karena tadi saya memegang botol minumnya seperti ini. Jadi terdeteksi CNN ini mengenali wajah saya ini sebagai botol minum. Nah, kemudian ini botol minum. Di sini kita akan coba tas. Nah, ini adalah tas. Jadi model pengenalan citra objek ini sudah benar atau tepat berdasarkan objek yang kita ambil datasetnya tadi. Seperti ini. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengenalan citra objek menggunakan metode deep learning, lebih khususnya CNN, yaitu untuk mengklasifikasikan objek. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.